Suatu hari hiduplah seekor jerapah. Ia sedih karena tidak punya pekerjaan. Hari itu ia menangis. Ia bingung mencari pekerjaan di mana. Aku seekor jerapah. Aku ingin sekali punya pekerjaan. Aku ingin menjadi supir bis, tapi leherku terlalu panjang. Aku tidak bisa masuk ke dalam bis. Aku juga ingin jadi masinis, tapi kalau berdiri, tubuhku terlalu tinggi. Aku tidak cukup masuk kereta api. Di mana ya? Aku harus mencari pekerjaan. Ia pun berjalan-jalan mencari pekerjaan. Lalu ia melihat ada seekor tikus. Tikus itu sedang melakukan pekerjaan, mengecat rumah burung yang atapnya tinggi sekali. Tikus terlihat kesulitan. Tubuhnya yang kecil tidak bisa meraih atap rumah burung yang tinggi. Aduh, sepertinya tikus kesulitan. Tikus, apa yang sedang kamu lakukan? Jerapah, tentu saja aku sedang mengecat rumah, tapi atapnya terlalu tinggi nih. Aku tidak bisa menggapainya. Hah, tenang saja. Kamu bisa menaiki tubuhku dan kamu bisa meraih atap rumah itu. Betul juga. Jerapah pun segera mendekat ke rumah tersebut dan tikus pun melompat menuju ke atas tubuh jerapah. Dan yang mereka lakukan, mereka bekerja sama untuk bisa mengecat seluruh bagian rumah termasuk atap yang ada di atas. Selesai dengan cepat. Mereka senang sekali, termasuk tikus. Jerapah, aku punya ide. Bagaimana kalau kita membuka usaha bersama? Usaha bersama? Seperti apa itu, tikus? Jasa pengecatan rumah, tikus dan jerapah. Wah, ide yang bagus. Mereka saat itu bersepakat untuk bisa menjadi teman kerja dan membuka jasa pengecatan rumah antara tikus dan jerapah. Jerapah tak lagi bingung mencari pekerjaan. Ia pun berhasil mendapatkan pekerjaan. Tikus pun berbahagia karena mendapat teman kerja. Selamat tikus dan jerapah. Wow, seru banget ya. Pagi-pagi sudah ada yang mendongeng di rumah saya. Saya mau menyapa sahabat dulu di rumah. Apa kabarnya? Harus tetap semangat dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Ingat 3M. Nah, pagi ini yang datang ke rumah saya adalah salah satu anak muda Indonesia yang mendunia. Ia adalah pendongeng sekaligus founder dari Rumah Dongeng Mentari. Namanya Rona Mentari. Menyukai dongeng sejak kecil, Rona Mentari sampai mendirikan Rumah Dongeng Mentari di Yogyakarta. Perempuan kelahiran Yogyakarta tahun 1992 ini juga menginisiasi Dongeng.tv, akun YouTube yang berisi dongeng untuk anak-anak. Rona pun mengangkat cerita-cerita rakyat Indonesia lengkap dengan gaya busana tradisionalnya. Rona pun sempat tampil mendongeng di Sydney International Storytelling Festival tahun 2014. Kepopuleran lantas membuat Rona mendapatkan beasiswa short course di International School of Storytelling dari Emerson College Inggris di tahun 2018. Setelah itu, ia tampil di beragam panggung mancanegara seperti Imagination Storytelling Showcase di Inggris tahun 2018, Singapore Storytelling Festival 2018, dan India Storytelling Tour tahun 2019.
Nah, Kak Rona Mentari sudah ada sama kita ya. Nah, Kak Rona Mentari ini sahabat di rumah, selain founder Rumah Dongeng Mentari, lalu juga aktif di Dongeng.tv, keliling pelosok Indonesia untuk mendongeng dan juga mengajar para pendidik cara mendongeng yang tepat. Kenapa sih begitu passionate sama dunia dongeng? Karena sadar betapa pentingnya aktivitas ini untuk pengembangan karakter anak di Indonesia. Gak heran nih sahabat di rumah, gak cuma di Indonesia, ke pelosok-pelosok daerah-daerah yang ada di Indonesia, tapi sudah melalang buana juga ke beberapa negara ya. Ini banyak catatannya saya, ini ada Storytelling Hut di Inggris, Singapore International Storytelling Festival, lalu ada Sydney International Storytelling Festival. Apa caranya sih ketika mendongeng di luar negeri sampai di Indonesia? Pada dasarnya orang di luar negeri itu akan selalu tertarik dengan budaya kita. Jadi kemampuan mendongengnya diimbangi dengan kemampuan kita menarasikan cerita-cerita rakyat asli Indonesia sih sebenarnya. Kak Rona ini juga salah satu yang didongengkan selalu adalah cerita-cerita rakyat dari Indonesia, betul ya? Betul. Kenapa? Kenapa nggak membuat cerita yang lain? Kenapa harus berdasarkan cerita rakyat yang ada di Indonesia? Baik, yang pertama jelas cerita rakyat punya kekhasan yang cuman ada ya di Indonesia gitu. Oh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada banyak nilai yang terkandung dari satu cerita rakyat. Nggak cuman sekedar ada Timun Emas, seorang anak namanya Timun Emas, lalu ada Buto Ijo dan seterusnya. Tapi ada kearifan lokal yang terkandung sebenarnya dalam situ. Jadi itu sebenarnya bagian dari kita nyampein sebenarnya. Ini loh budaya kita. Ini loh cara hidup kita, ini loh nenek moyang kita. Dan itu selalu dibawakan ketika keliling ke pelosok daerah di Indonesia dan juga ke luar negeri ya. Jadi mereka juga bisa mengenal budaya kita gitu, kearifan lokal yang ada di Indonesia begitu ya. Nah, karena sudah mendongeng cerita rakyat, gimana kalau sekarang pagi ini kita tantang Kak Rona untuk tebak dongeng. Gampang ya? Siap? Siap. Siap? Siap. Waduh. Nah, caranya nanti kita akan tampilkan gambarnya. Tugasnya Kak Rona adalah menebak ini judul dongengnya apa, ceritanya seperti apa, dan kalau bisa kasih dongengnya sedikit. Boleh ya? Boleh? Semoga bisa ya? Iya, harus dong, bisa dong. Oke, kita mulai ya sahabat di rumah ya. Ini dia, tebak dongeng yang pertama. Ayo, apa nih? Apakah ini Joko Kendil? Bukan, bukan. Apa dong? Ada gambar apa nih? Ini gambarnya apa? Ini mangga bukan? Bukan, ini ada timun. Oh, timun emas. Iya, ini mas-mas. Timun emas. Timunnya beda ya, timunnya timun suri. Iya, timun emas. Iya, betul, betul. Ini kreatif aja, tim kreatifnya ya. Ya. Timun emas. Timun gitu. emas, oke. Ceritanya soal apa sih? Kasih tahu dong buat sahabat di rumah. Ini ceritanya soal seorang ibu yang udah lama banget pengen punya anak. Dia berdoa, tapi dia udah tua sekali, dia berdoa sama Tuhan, akhirnya dia dikaruniai seorang anak, tapi berada di dalam timun emas anaknya itu. Nah, anaknya di dalam timun emas, terus dikasih nih, ibaratnya sama si Buto Ijo, boleh merawat anaknya itu, tapi syaratnya harus dibalikin dalam jangka waktu tertentu. Tapi setelah dirawat, kan nggak mau dong anaknya dibalikin, akhirnya Timun Mas punya cara untuk kemudian melawan Buto Ijonya itu, gitu. Oke, wow, mantep ya. Kreatif banget nih. Kreatif. Oke, kita masuk ke tebak dongeng yang kedua. Oke. Nah, udah jelas itu ya, Jelas ada dong. 2 karakter gitu ya, satu ya karakter baik dan karakter jahat. Apa jawabannya? Bawang merah, bawang putih. Betul! Yeay. Oke, ini ceritanya soal apa sih? Ini cerita tentang sebuah keluarga, kakak beradik, tapi beda ibu. Iya. Bawang merah itu sosok yang jahat, antagonis. Bawang putih adalah seorang yang sangat baik. Mereka berdua sebenarnya tinggal satu rumah, tapi yang bawang putih itu selalu jahatin bawang putih terus. Bawang merah ya, selalu jahatin bawang Iya, putih. bawang merah selalu jahatin bawang putih terus, hingga akhirnya walaupun dijahatin tapi bawang putih selalu berbuat baik. Tapi pada akhirnya bawang putih mendapatkan keajaiban, yaitu dia bisa menikah dengan pangeran. Wah, kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Betul sekali. Oke, menarik. Tebak dongeng kedua sudah hebat, Kak Rona. Thank you. Berikutnya, tebak dongeng ketiga. Apa yo? Ini harus kreatif nih menjawabnya nih.
Apa? Keong emas. Wih, benar. Yeay. Cepet ya, kalau emas batangan cepet ya. Ini ceritanya soal apa sih? Sahabat di rumah penasaran deh. Jadi keong emas itu ceritanya tentang ada sebuah keluarga kerajaan. Ya. Di situ ada 2 putri, yang satu putrinya baik, yang satu Ya. putrinya jahat. Lalu ada pangeran yang ingin mempersunting salah satu di antaranya. Mereka bersaing nih, tapi yang jahat punya pikiran buruk, yaitu meminta penyihir untuk bisa menyihir putri baiknya. Disihirnya jadi keong emas, biar nggak ketemu sama pangerannya. Tapi pada akhirnya keong emas menjelma kembali jadi putri karena kesabaran pangeran dan ketabahan pangeran menunggu putri yang dia cinta. Gitu. Cinta dan kesabaran ya, mengalahkan segalanya. Oke, luar biasa, berhasil 2 dari 3. Yeay! Terima kasih. Nah, gimana kalau pagi ini kembali lagi menongeng kepada sahabat di rumah. Tapi dongengnya pakai gitar lele dong. Ya. Ya, ceritanya soal apa nih? Nah, ini cerita rakyat kali ini, Kak Michael. Asli Jambi. Asli Jambi, judulnya? Judulnya Si Kelingking. Nah, Kak Rona silakan bersiap-siap. Saya ingin ingatkan kepada sahabat di rumah, habis ini jangan kemana-mana karena ada informasi terkait sahabat-sahabat saya yang punya prestasi mendunia. Siapa dia? Tetaplah di Michael Chandra, luar biasa. Kak Rona Mentari. Kelingking anakku, engkau hebat dan baik hati. Kelingking anakku yang rupawan dan pemberani. Itu adalah lagu yang sering dinyanyikan Ibu Kelingking. Kelingking dan orang tuanya tinggal di sebuah desa zaman dahulu kala di Jambi. Mereka hidup dengan bahagia. Orang tuanya adalah orang tua yang sudah lama menginginkan kehadiran anak. Tapi setelah lama tidak memiliki anak, akhirnya keluarga kecil itu melahirkan seorang anak yang walaupun tubuhnya hanya sebesar kelingking, tapi kelingking tetap menjadi anak yang disayang dan ia pun menjadi anak yang sangat baik hati dan pemberani. Suatu hari mereka mendapatkan kabar kalau nenek Gergasi, raksasa yang paling ditakuti di Jambi, akan segera datang. Dan kalau nenek Gergasi sudah datang, mereka akan mengungsi karena bisa-bisa seluruh warga desa dimakan. Ayah, ibu, aku tidak mau mengungsi. Aku mau di sini. Aku akan menjaga desa ini. Ayah dan ibu sebenarnya khawatir, tapi mereka merasa bahwa kelingking sudah memiliki tekad bulat. Akhirnya mereka membiarkan kelingking untuk tetap tinggal di desa. Semua warga bersembunyi dan mengungsi, kecuali kelingking. Nenek Gergasi datang dan hahaha, aku sudah datang di desa ini. Aku akan makan semua anak-anak, semua manusia yang ada di sini. Tapi di mana semua orang? Kenapa tidak ada orang satupun di desa ini? Ternyata teman-teman, mereka semua sudah bersembunyi. Nenek Gergasi tidak tahu. Yang ia tahu, ia akan makan semua orang. Kelingking bersembunyi, tubuhnya yang kecil bisa menyelinap dari satu rumah ke rumah lainnya, dari satu pohon ke pohon lainnya. Kelingking awalnya takut, tapi ia mengumpulkan keberaniannya. Ia mengambil nafas, lalu mengambil sebuah alat yang membuat suara yang kecil jadi sangat besar. Hitung yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Nenek Gergasi, pergilah. Kalau tidak pergi, aku yang akan memakanmu. Karena seluruh warga desa sudah aku makan. Ternyata Nenek Gergasi mendengar suara itu, ciut juga hatinya. Suara siapa itu? Keras sekali, tapi tidak ada wujudnya. Ia pun takut dan berlari terbirit-birit menjauhi desa dan berjanji tidak akan kembali lagi ke desa itu. Semua warga senang karena keberanian kelingking mampu membuat Nenek Gergasi lari menjauh. Ibu pun bernyanyi untuk kelingking. Kelingking anakku, engkau
Kau hebat dan baik hati, kelingking anakku yang rupawan dan pemberani. Belah ya, yang tipis-tipis saja.